Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Ibnu Maskawai. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Filsafat Islam, Universitas Sains Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya Amalia Rifani. Nama saya Ahmad Ngatik. Saya Atina Labibah. Nama saya Demi Zulfa dari. Perkenalkan, nama saya Nur Azidin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhruddin dan nama saya Hindi Aceh Putra Ramadan. Yang akan kami sampaikan pertama adalah mengenai biografi singkat dari Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai sendiri bernama lengkap Abu Ali Hasim Ahmad bin Yakub bin Maskawai. Beliau dilahirkan di Rai Tetaheran, Iran. Menurut Muhammad Syarif, Ibnu Maskawai lahir di tahun 320 Hijriah atau sekitar 92 Masehi. Ibnu Maskawai wafat pada tanggal 9 Safar atau 421 Hijriah pada 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Maskawai adalah seorang tokoh filsafat dalam Islam yang memusatkan pada etika Islam. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang sejarawan, tabib, ilmuwan, dan juga sastrawan. Pemikiran Ibnu Maskawai itu ada dua, yang pertama tentang metafisika dan yang kedua tentang dasar-dasar etika. Metafisika yang pertama adalah ketuhanan. Tuhan menurut Ibnu Maskawai adalah zat yang tidak berjizim, azali, pencipta, dan Allah yang esa di segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi, tidak mengandung kejamakan, dan ia tidak sama dengan yang lainnya. Karena adanya ia tidak ditiadakan yang lainnya atau tidak berpengaruh dengan yang lainnya. Sementara itu yang lainnya lah yang membutuhkannya. Secara sekilas, pemikiran Ibnu Maskawai itu hampir sama dengan pemikiran Al-Indi. Yang kedua tentang emanasi. Menurut Ibnu Maskawai adalah emanasi adalah Allah menciptakan alam secara pancaran. Emanasi ini berbeda dengan emanasi Al-Farahi. Menurut Al-Farahi, Allah menciptakan alam secara pancaran atau emanasi dengan zat yang ada menjadi ada. Sedangkan menurut Ibnu Maskawai adalah Allah menciptakan alam secara emanasi dari yang tiada menjadi ada. Yang ketiga tentang kenabian. Nabi menurut Ibnu Maskawai adalah seorang muslim yang mendapatkan hakikat-hakikat kebenarannya. Dan inilah hampir sama dengan filosof. Namun perbedaan antara nabi dan filosof adalah hakikat atau teknik yang mendapatkannya atau perbedaan dalam suatu kondisi. Nah, selanjutnya pemikiran Ibnu Maskawai tentang jiwa. Jiwa menurut Ibnu Maskawai adalah suatu rohani yang mana dia tidak bisa hancur karena kematian jasad seseorang. Jadi antara jiwa dan raga itu berbeda. Jiwa, ketika jiwa itu baik, maka dia akan mengeluarkan energi-energi positif, sifat-sifat positif, misalkan berbuat baik kepada orang lain ataupun dia bersifat qanaah, intinya sifat-sifat yang positif. Tetapi ketika jiwa itu jiwa yang rendah, jiwa yang buruk, maka dia bisa mengeluarkan sifat-sifat yang negatif, misalnya takabur atau sombong atau angkuh dan lain-lain. baik berkaitan dengan materi filsafat Islam tentang membongkar konsep didikan Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai ini memiliki dasar-dasar etika. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak menurutnya adalah suatu sikap, mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa berpikir dan mempertimbangkannya. Sementara tingkah laku manusia terbagi menjadi dua unsur, yakni unsur watak naluri, dua unsur kebiasaan. Akhlak adalah sikap, tindakan, dan inilah yang akan membentuk sikap kita. Yang kedua yaitu tentang dasar kebahagiaan atau sa'adah. Ibnu Maskawai membedakan antara al-khair atau kebaikan dengan al-sa'adah
atau kebahagiaan. Menurutnya, pada diri manusia ada dua unsur, yaitu jiwa dan badan. Maka kebahagiaan meliputi keduanya. Hanya kebahagiaan badan lebih rendah tingkatannya dan tidak abadi sifatnya jika dibandingkan dengan kebahagiaan jiwa. Yang selanjutnya, pendidikan akhlak. Dalam karangan-karangan beliau banyak menunjukkan hal-hal yang sifatnya material dalam konteks moral seperti pokok pendidikan akhlaknya. Ketika mengangkat persoalan-persoalan yang wajib bagi kebutuhan manusia dan jiwa. Sebagai hal wajib akan menentukan perubahan psikologi ketika terjadi interaksi sesama manusia. Selanjutnya, relevasi pemikiran Ibnu Miskawai tentang etika Islam bagi resolusi konflik. Dalam relasi etika Islam dalam pandangan Ibnu Miskawai dengan resolusi konflik dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, definisi moral, etika atau akhlak yang dijelaskan Ibnu Miskawai yaitu kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dipikirkan sebelumnya. Akhlak atau moral seseorang sangat mungkin dapat berubah melalui pendidikan dan latihan-latihan. Yang kedua, konsep keutamaan etika atau moral jalan tengah. Hal ini penting untuk dijadikan kajian dalam ramah resolusi konflik. Baik konflik dalam skala kecil yaitu konflik individu maupun konflik dalam skala luas yang melibatkan orang lain. Ketiga, konsep kebaikan dan kebahagiaan. Bila ditarik hubungan dengan resolusi konflik bahwa ada titik temu antara konsep kebaikan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat secara umum. Keempat, konsep mahabbah yang dijelaskan Miskawai juga menjadi penting untuk renungan karena pada dasarnya potensi cinta suci yang dimiliki manusia lebih dominan daripada potensi cinta hewani. Apabila manusia bisa mengembangbiakan potensi cinta suci, baik cinta kepada Allah maupun kepada sama manusia dengan baik, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Karya-karya Syekh Ibnu Miskawai. Beliau ini telah menyusun beberapa kitab, di antaranya ada Tahdhibul Akhlaq wa Tadhhirul A'rab. Kemudian karyanya yang lain di antaranya juga ada Tartibus Sa'adah, yang mana buku ini berisi tentang akhlak dan politik. Ada juga bukunya yang berjudul Al-Mustafa yang berisikan tentang syair-syair pilihan, Jawidan Khirat, kumpulan ungkapan-ungkapan bijak, Asy-Syaribah, buku yang membahas tentang minuman-minuman. Dalam bidang sejarah, karyanya yang berjudul Tajarih Al-Umam yang berartikan pengalaman berbangsa-bangsa ini menjadi acuan sejarah dunia hingga tahun 369 Hijriah. Sebenarnya karya-karya Syekh Ibnu Miskawai dalam bidang etika itu dinilai jauh lebih penting daripada karya-karyanya di dalam bidang metafisika. Di dalam karyanya yang berjudul Tahdhibul Akhlaq, di situ menjelaskan tentang jalan untuk meraih kestabilan akhlak yang tepat dalam perilaku yang teratur dan sistematis. Perlu kita ketahui bahwasannya karya-karya Syekh Ibnu Miskawai ini tidak lepas dari kepentingan pendidikan akhlak. Di antara karya-karyanya beliau yang lain, di situ ada Tajarih Al-Umam, ada Ta'qub Al-Himam, ada Tabarrut An-Nafas, Adab Al-Arab Wal-Fisr, Al-Fas Al-Akhzar, Kitab Al-Siyasat, Kitab Mukhtar Al-Ash'ar,
ada Nazim Al-Farid, ada Naziat Namah Al-Alaya, ada juga Jawi dan Hili. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karya-karya Syekh Ibnu Miskawayh. Banyak kekurangannya, mohon maaf, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami kelompok 2 Filsafat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.